Galuh didirikan pada 31 Desember tahun 1977 melalui Akta Notaris nomor 49/1977 dengan pendiriannya yaitu Bapak Mayor Purnawirawan Raden Alibasa, kemudian Bapak Juan Ahmad Asy'ari, kemudian Bapak Syafeni Bastaman, Bapak Ojo Sujaya, Bapak Dr. Andes Rahlan Wikarta, dan Letnan Kolonel Purnawirawan Ibing Kalipi. Jadi pada saat itu dibentuklah kepengurusan dengan pendiri-pendiri sebagai bagian dari pengurus. Di antaranya ketua adalah Pak Raden Alibasa, kemudian wakil ketua satunya Pak Haji Juhan Ahmad Asy'ari, kemudian wakil ketua duanya Pak Syafeni Bastaman, kemudian sekretaris Bapak Ojo Sujaya, bendahara Bapak Dr. Andes Rahlan Wikarta, dan komisaris adalah Letkol Purnawirawan Ibing Kalipi. Mulai dari pendiriannya itu, Yayasan Pendidikan Galuh memulai kiprahnya di bidang dunia pendidikan dengan menaungi IKIP Galuh yang pada tahun 78 kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Tenaga Kependidikan atau STTK dan akhirnya menjadi STKIP karena sesuai dengan surat dari Dirjen Dikti bahwa IKIP di Jawa Barat hanya boleh dipakai oleh IKIP Bandung saja. Usia yang sudah 44 tahun sampai sekarang, Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis ini sudah berubah kepengurusan sebanyak 6 kali. Di antaranya yaitu pada tahun 1995 yang awal, jadi yang tahun 77 berakhir sampai tahun 1995 yang diketuai oleh Pak Raden Alibasa, kemudian diganti oleh Bapak Juan Ahmad Asy'ari sampai pada tahun 2009 sampai 2014 diganti kepengurusan lagi dan diketuai oleh Bapak Raden Dinda Yudanegara SH. Kemudian pada tahun 2014 terjadi lagi penggantian dan kepemimpinan diganti oleh Bapak Haji Husni Taufik. Kemudian 2021 yang terakhir ini saya baru memegang sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Galuh. 2021 sampai 2026 dimulai dari tanggal 1 Juni 2021. Saya dari Bapak Rahlan Wikarta sebagai generasi kedua yang insya Allah kami juga akan terus menjalankan spirit apa yang diinginkan oleh orang tua kami. Kami yakin sekali bahwa pada pembentukan Yayasan Pendidikan Galuh di tahun 77 ini semua orang tua kami sebagai pendiri, kenapa mengangkat nama Galuh sebagai nama dari yayasan ini? Karena beliau itu yakin bahwa Galuh itu ada dan falsafah Galuh ini diinginkan oleh orang tua kami untuk menjadi landasan dari pola pendidikan yang akan diberikan dalam bentuk sekolah ataupun perguruan tinggi. Yang awal-awalnya tadinya hanya menaungi satu sekolah tinggi saja, yaitu keguruan. Pada selanjutnya kemudian berdiri 4 sekolah tinggi lagi, yaitu hukum, fisip, ekonomi, pertanian, dan terakhir 2 lagi yaitu teknik dan fikes kesehatan. Pasca sarjana berdiri pada tahun 2000, Spirit Galuh harus selalu menjadi landasan di mana kita melakukan pendidikan kepada generasi yang akan datang, baik dalam segala bidang yang disesuaikan dengan fakultas-fakultas yang kita punya. Karena kami yakin Galuh dulu itu memang sudah peradaban yang sudah memang tertata segala sesuatunya dengan baik. Tidak melupakan apa yang telah nenek moyang kita lakukan di zaman dulu sebagai landasan perjalanan kita dari sini ke depan supaya tidak hilang dari akarnya. Jadi dengan globalisasi atau apapun sekarang banyak sekali nilai-nilai yang sudah hampir pudar yang memang seharusnya kita selalu tanamkan. Bagaimanapun dunia mempengaruhi kita, tetap landasan kita harus tetap ada di tanah kita sendiri, diwujudkan secara lokal maupun secara internasional.
Kami visi misinya ya kultur, budaya, dan konservasi. Jadi kegaluhan ini sudah diadop sebagai mata kuliah dasar umum di kami dalam hal agar seluruh mahasiswa bisa mengerti dan memahami apa yang harus menjadi spirit sebagai muatan lokal yang tentu saja akan membuat kami berbeda dengan universitas yang lainnya. Banyaknya MOU dari kita, baik dengan pihak dalam negeri, dengan pihak luar negeri, dan mereka sangat tertarik dengan muatan lokal yang kita lakukan di sini. Contohnya kita sudah ada bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri, dan kita sudah melakukan pertukaran pelajar. Mereka juga banyak yang datang ke kami dan mereka mengakui bahwa ada hal yang berbeda di Universitas Galuh ini sehingga membuat mereka lebih mengerti bahwa Universitas Galuh ini berbeda dengan yang lainnya. Dulu ketika masih sekolah tinggi tidak mencapai ribuan, sekarang alhamdulillah mahasiswa kita sudah mencapai hampir 10.000 orang, dan setiap tahun kita tidak kurang dari 1.500 mahasiswa baru. Tentu saja hal ini juga menjadi kebanggaan bagi kami karena Ciamis jadi dikenal tidak hanya untuk masyarakat lokal Ciamis saja, tetapi dengan dikenal juga oleh wilayah-wilayah lain baik di Pulau Jawa, bahkan di luar Jawa dan di internasional. Dan untuk saat ini kita juga punya mahasiswa-mahasiswa yang dari wilayah timur, Papua dan sebagainya yang kita beri beasiswa juga, sehingga mereka mungkin nanti akan menjadi agen perubahan di daerahnya untuk bisa lebih baik ke depannya dalam membangun daerahnya. Dari luar negeri, beberapa diantaranya adalah dari Thailand, dari Filipina, kemudian dari kita juga banyak yang keluar ke Malaysia, ke Thailand dan Filipina, karena selama ini kita memang sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di negara-negara tersebut. Universitas dengan klaster penelitian utama sehingga kita diakui sebagai universitas yang maju di antara beberapa universitas yang ada di seluruh Jawa Barat dan Indonesia. Yang tadinya hanya kalau klaster itu ada 4 klaster, kita di klaster paling bawah, sekarang tiba-tiba dalam beberapa tahun ini naik menjadi klaster kedua. Jadi itu suatu kebanggaan, dan memang dari Dikti L2 Dikti Jabar dan Banten juga suatu kebanggaan tersendiri bagi universitas swasta yang ada di Priangan Timur. Bagi kami sepertinya Universitas Galuh ini adalah mempunyai nama cukup besar di Priangan Timur, bahkan di Jawa Barat. Akreditasi universitas, institusinya B, seluruh prodi yang ada di kita B, kecuali satu yang baru berdiri, yaitu di Pasca Sarjana Magister Hukum. Itu baru berdiri hampir 2 tahun, dan kita rencanakan pada tahun ini harus menjadi akreditasi B. Secara lembaga dengan lembaga, kita sudah bekerja sama dengan pihak Pemda, baik Bapeda, di Ciamis iya, di luar Ciamis juga banyak. Kemudian dalam hal rekrutmen pegawai, PNS, penyelenggara BIMTEK, tidak hanya di Ciamis saja, tetapi juga kabupaten di wilayah sekitar Ciamis, dan malah untuk saat ini ada yang meminta dari Kalimantan. Kami sudah memang alumni kami sudah banyak yang menjadi pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah maupun dengan instansi yang lainnya, termasuk di kejaksaan, di kepolisian. Kemudian kami berharap pemerintah daerah bisa mendukung kami, dan kami juga insya Allah akan mendukung apapun yang pemerintah daerah harapkan dari universitas sebagai salah satu pendamping pelaksanaan pemerintahan dalam hal konsultan dan lain sebagainya dalam keilmuan. Mungkin ke depan akan lebih maksimal lagi. Tidak menutup kemungkinan suatu waktu Ciamis didatangi orang untuk melakukan pendidikan di sini. Untuk menjadi kota pendidikan, banyak aspek yang harus kita kembangkan terlebih dahulu sebagai infrastruktur, sehingga orang itu tertarik untuk sekolah ke sini.
tidak hanya iklimnya saja, tidak hanya suasana yang nyaman untuk belajar saja, tetapi daya tarik yang lain yang bisa mendatangkan orang lain datang ke sini. Dan kami berharap mudah-mudahan Unigal salah satu jalan. Kami ingin kedepannya kami selalu mengembangkan diri untuk membuat prodi-prodi baru yang mempunyai daya minat tinggi dari masyarakat sehingga bisa menarik masyarakat luas baik di dalam Ciamis maupun di luar Ciamis untuk lebih banyak belajar seni. Sekaitan dengan tersebut, kita sudah mempunyai Universitas Negeri di Tasikmalaya Unsil. Kami berharap dengan adanya Unsil yang negeri akan menarik minat dari seluruh Indonesia, dan yang tidak bisa diterima di sana bisa melirik ke kita sebagai daerah penyangga yang juga mempunyai tempat untuk melakukan pendidikan yang baik dan terstandar internasional. Kita akan selalu mengembangkan diri, tidak puas dengan apa yang kita sudah dapat sekarang. Itu adalah suatu cambuk agar kita kedepannya lebih maju dan lebih maju lagi. Dengan hilangnya Banjar, dengan hilangnya Pangandaran, Ciamis itu mempunyai beban yang berat untuk meningkatkan potensi yang lainnya. Mudah-mudahan kami ada di sini dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pemerintah Kabupaten Ciamis. Dengan pendidikan yang tinggi, kita harapkan akan mampu membuat atau menciptakan inovasi ataupun hal-hal yang berpikir lebih maju sehingga kita bisa menggali potensi lebih baik lagi di negeri kita, yaitu Ciamis khususnya, Jawa Barat dan Indonesia. Diharapkan dengan pendidikan yang kami berikan, semua masyarakat yang telah keluar dari sini bisa berkontribusi maksimal di daerahnya masing-masing. Kami ingin apa yang diharapkan oleh pendiri, yaitu orang tua kami, dengan memberi nama Yayasan Pendidikan Galuh di yayasan ini menjadi landasan dari pengembangan ilmu, perilaku dan atmosfer di lingkungan Yayasan Pendidikan Galuh yang dalam hal ini Universitas Galuh, sehingga kegaluhan tidak ditinggalkan oleh anak cucu kita, meskipun dengan modernisasi, meskipun dengan globalisasi, tetap orang kita mun saur bahasa Sunda mah inget ka dirina, inget ka mana tempat asalna. Kita punya semboyan yaitu cager, benar, pintar, sehingga bukan orang pintar saja yang tidak punya rasa untuk melakukan yang benar, kemudian bukan menjadi orang pintar saja yang tidak sehat secara mentalnya, karena jasmani saja bisa sehat, tetapi ketika mentalnya tidak sehat tidak akan menjadi orang yang benar juga, dan pintar itu juga tidak akan menjadi hal yang membanggakan ketika tidak diikuti dengan benar dan cagernya. Saya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Galuh berharap agar seluruh sivitas akademik di Universitas Galuh bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh mahasiswa dan stakeholder yang terkait dengan kita, dan kami berharap semoga keberadaan kami menjadi kontribusi yang baik bagi pemerintah Kabupaten Ciamis khususnya dan bagi Indonesia secara umumnya. Jaya